Di seluruh dunia, celah misterius terus bermunculan. Setiap celah dipenuhi dengan monster, bahaya di setiap sudut. Namun, di dalamnya juga terdapat harta yang tak terhitung jumlahnya. Nama bocah itu adalah Lu Tion, seorang pemanah. Dia bukan seorang awakener berkekuatan super, tetapi dia adalah pemandu yang terampil di dalam celah-celah ini. Di sampingnya berdiri Wong Yu, majikannya untuk ekspedisi ini. Misi mereka adalah menemukan mutiara roh angin dan menyerahkannya kepada Nona Ming. Desas-desus mengatakan Nona Ming begitu memukau hingga siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta tanpa harapan. Saat mereka terus maju, tim itu tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Tanah di depan dipenuhi mayat manusia. Di bagian paling depan, seekor monster menakutkan berjongkok di atas tubuh-tubuh itu, sedang berpesta. Seekor monster mutasi, Ghost Head Panther. Gerakan mereka langsung menarik perhatiannya. Hati-hati, benda itu adalah binatang buas tier 1 puncak, teriak seseorang. Dalam sekejap mata, Panther itu menghilang. Kecepatannya terlalu cepat untuk diikuti. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ia telah berevolusi ke tier 2. Tanpa peringatan, binatang buas itu menerjang dan mengunci salah satu anggota. Dalam sekejap, jiwa yang tidak beruntung itu digigit hingga mati. Lu Tion menjadi target berikutnya. Pada saat kritis, tuan muda kaya itu melangkah di depannya. Dengan raungan, dia melepaskan kemampuannya, AP Demon Strength, dan menahan cakar Panther itu dengan daging dan tulang belaka. Mengambil kesempatan, Lu Tion menarik busurnya. Dia membidik lurus ke mata makhluk itu dan melepaskan anak panahnya. Jeritan membelah udara. Matanya buta. Ghost Head Panther menjadi mengamuk, menyerang mereka dalam kegilaan. Tepat saat itu, juru tombak tim bergegas maju, nyaris tidak memblokir serangan itu. Tetapi di saat berikutnya, rahang binatang buas itu mulai bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Tidak, ia akan melepaskan serangan sonik, teriak seseorang. Tapi sudah terlambat. Gelombang suara yang menghancurkan meledak keluar. Beberapa saat kemudian, hanya Lu Tion yang tersisa berdiri. Sisa tim terbaring tak sadarkan diri di tanah. Sekarang dia berdiri sendirian. Bukan tandingan monster itu. Sialan kau, monster. Sepertinya aku harus menggunakan itu. Tepat saat cakar Ghost Head Panther hendak menyerang Lu Tion berteriak ke langit. Kapak datang. Sambaran petir hitam bergerigi melintas di langit. Kapak perang merah darah yang besar meluncur ke bawah. Kapak itu menghantam tanah, menghancurkan bumi dan batu. Lu Tion meraih kapak merah darah itu. Di saat berikutnya, otot-ototnya membesar, kekuatan membanjiri dirinya. Dia mengangkat kapak dan menyerang Ghost Head Panther. Melompat tinggi, dia menjatuhkan kapak dengan pukulan yang menghancurkan. Ghost Head Panther tier 2 itu terbelah menjadi dua. Segera setelah itu, dia membuka dimensi saku dan menyimpan kapak merah darah itu. Sesaat kemudian, tubuhnya kembali menjadi pria biasa. Lu Tion berpikir dalam hati, kekuatan ini memabukkan. Sayang sekali kapak itu membawa aura pembunuh. Jika dia tetap bertransformasi terlalu lama, dia akan menjadi tidak lebih dari mesin pembantai. Dia melihat ke bawah pada majikannya yang terluka parah. Dengan cepat, dia mengambil botol penyembuh tingkat menengah dari tas mereka. Dia memaksa botol itu masuk ke mulut majikannya. Pada saat itu, sesosok tubuh jatuh dari tebing di atas. Itu adalah Inspektur Zhang Bao dari kota Black Rock. Lu Tion, jadi itu kau, teriak Zhang Bao. Teriakan itu membuat keringat dingin membasahi punggung Lu Tion. Dia hampir tidak menjawab. Inspektur, apa maksudmu dengan itu? Zhang Bao berkata dengan ringan, tenang, aku hanya merasakan lonjakan energi buas. Apakah raksasa kapak darah misterius itu muncul lagi? Lu Tion bergegas menjelaskan. Seseorang yang misterius muncul, membunuh binatang buas itu, lalu menghilang. Zhang Bao mencibir, hentikan sandiwara itu. Serahkan kapaknya. Aku bisa pastikan kali ini, raksasa kapak darah itu adalah kau. Dia menatap Lu Tion dengan tatapan keras. Kau adalah putra dari mantan kapten patroli, putra Lu Fang. Di dunia ini, monster sering tumpah dari celah, dan setiap kali mereka melakukannya, bencana akan terjadi. Jadi setiap kota memiliki penjaga patroli yang terdiri dari individu yang telah awakened untuk menyisir dan mempertahankan jalanan. Ayah Lu Tion, Lu Fo, pernah menjabat sebagai kepala patroli kota Black Rock. Namun, 3 tahun lalu, dia menghilang selama patroli. Satu-satunya yang ditinggalkan ayahnya kepada Lu Tion sebelum menghilang adalah kapak perang ini. Dia telah memperingatkan Lu Tion untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Zhang Bao, nyaris tidak menyembunyikan keheranannya, bergumam, aku tidak akan percaya jika aku tidak melihatnya. Lu Fo benar-benar meninggalkan harta seperti itu kepada putranya. Kemudian dia tertawa dengan serakah. Hah? Sekarang harta itu akan menjadi milikku. Dia menekan. Katakan di mana kau menyembunyikan kapak itu atau mati. Lu Tion merasakan hawa dingin menjalari dirinya dan bergumam, aku benar-benar tidak menginginkan ini. Senyum Zhang Bao menjadi dingin. Jika kau bersikeras menyembunyikannya, biarlah. Dengan melompat, Lu Tion melompat lurus ke atas kepala Zhang Bao.
Dia mengangkat kapak dan menjatuhkannya dengan kekuatan brutal. Dampaknya mengirim Zhang Bao terbang ke dinding tebing di belakangnya. Zhang Bao terhuyung-huyung berdiri dan mencibir. Jadi itu kapak merah darah. Pantas saja orang biasa bisa memukul dengan kekuatan seperti itu. Sekarang setelah kau mengungkap rahasiamu, kau tidak akan pergi hidup-hidup. Dia menanamkan kakinya dan lengannya mulai berubah. Awakening tahap kedua, Iron Frame. Nak, kau benar-benar berpikir itu akan mengalahkanku? Dia meraung. Lu Tion mengayunkan kapak lagi, tetapi Zhang Bao menemuinya pukulan demi pukulan dengan tinjunya. Zhang Bao tertawa. Tidak buruk. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa pergi. Pukulan demi pukulan dari Lu Tion diterima di tinju Zhang Bao. Tidak peduli dari sudut mana Lu Tion menyerang, dia tidak bisa menembus pertahanan itu. Pada akhirnya, dia menuangkan setiap ons kekuatan ke dalam satu serangan yang mengirim Zhang Bao terhempas. Tapi sensasi aneh merayap di tubuhnya. Aura pembunuh di dalam kapak merah darah itu melahapnya. Jika dia tetap bertransformasi lebih lama lagi, dia akan kehilangan dirinya, menjadi tidak lebih dari pembantai tanpa pikiran. Zhang Bao mencibir. Dasar bocah. Sepertinya kau sudah selesai. Iron Frameku belum pecah. Terpojok, Lu Tion meraih pilihan terakhirnya. Sebuah botol biru kecil. Dia menelannya dalam satu tegukan. Rasa dingin sedingin es merayap melalui dirinya. Salju mulai merayap di tanah. Seorang rekan tim berteriak, "Kau gila? Itu Frost Vial, botol embun beku. Minumlah dan jiwamu akan membeku." Dengan tubuhnya hampir tidak bergerak, Lu Tion menggertakkan giginya dan meraih kapak merah darah. Embun beku itu hancur. Kekuatan kembali membanjirinya. Dia melepaskan keahliannya. Ultimate Blood Slash. Garis cahaya darah melesat ke depan, melaju menuju Zhang Bao. Cahaya meledak ke langit dan raungan gemuruh bergema melalui ngarai. Ketika debu mengendap, Lu Tion sudah menyimpan kapak itu di dimensi saku. Separuh tubuh Zhang Bao telah robek oleh serangan itu. Dia menatap tidak percaya, dikalahkan oleh seseorang yang dia anggap biasa. Saat Lu Tion mendekat, Zhang Bao panik dan memohon, "Tolong jangan bunuh aku. Kapten, kami memburu kapak itu sekarang. Kau tidak akan mengalahkannya. Selamatkan aku dan aku akan membantumu." Lu Tion mengabaikan permohonan itu dan maju sebelum kata lain bisa diucapkan. Lu Tion menusukkan bilahnya ke jantung Zhang Bao dan berkata dengan dingin, "Kau banyak bicara. Jadi, bahkan Ross, seorang awakener tingkat tinggi tier 2, menginginkan kapakku. Ini masalah." Sejak invasi mengerikan Blue Star, para elit kemanusiaan mulai membangkitkan kekuatan. Setelah First Awakening, kekuatan dibagi menjadi 4 tahap, Basic, Mid, High, dan Peak. Dan oleh Awakenings itu sendiri, First Awakening, Second Awakening, Third, dan seterusnya. Tapi Lu Tion tidak pernah membangkitkan kekuatan apapun. Setiap ons kekuatannya berasal dari kapak perang merah darah. Terikat oleh tubuh fana, dia hanya bisa menggunakan kekuatan setara dengan awakener pemula tier 2. Dia telah mencoba berkali-kali untuk membangkitkan dengan serum penambah. Namun kapak itu selalu menghancurkannya. Jauh di lubuk hati dia merasa kapak itu menolak serum tingkat rendah itu. Itulah mengapa dia menjadi pemandu untuk mengandalkan awakener lain sambil mencari Power Stones tingkat lebih tinggi di dalam celah. Sekarang identitasnya tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Sebelum Ross menemukannya, dia harus membangkitkan. Setelah memastikan sisa tim aman, Lu Tion menyelinap pergi sendirian, bertujuan untuk melacak mutiara roh angin. Adegan bergeser, dia memasuki gua untuk beristirahat. Meskipun embun beku di dalam dirinya berbenturan dengan aura pembunuh kapak dan saling membatalkan, jejak dingin masih tersisa. Dia membutuhkan istirahat 1 malam untuk membersihkannya. Tepat saat itu, laba-laba besar merangkak keluar dari kedalaman. Ia menerjang lurus ke arahnya, hanya untuk anak panah melesat melalui kegelapan, memakukannya ke dinding. Dan begitulah, Lu Tion menghabiskan malam di gua. Saat fajar, pulih sepenuhnya, dia berangkat sekali lagi untuk mutiara roh angin. Di belakangnya, lantai gua dipenuhi dengan mayat monster. Perjalanannya membawanya ke Dark Mist Forest, hutan kabut gelap. Tempat itu dipenuhi dengan Shadow Mantis Tier 1 puncak. Sialan, jika aku tidak terburu-buru, aku akan mengambil jalan memutar, tapi tidak ada pilihan sekarang. Dia menyalakan seikat alang-alang dan melemparkannya ke depan. Segera, asap hitam tebal menyebar, mengusir mantis. Lu Tion mengambil momen itu dan melesat melewatinya. Tak lama, dia mencapai inti hutan. Di sana, Hellflower Tier 2 tingkat pemula berdiri mekar penuh. Mata Lu Tion berbinar, persis seperti kata Intel. Aku menemukannya. Di belakang Hellflower terhampar sebuah gua yang dikatakan sebagai jalan pintas ke Wind Thunder Cliff. Jalan pintas ini, aku ingat mendengarnya disebutkan ayahku ketika aku masih kecil, pikir Lu Tion. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menghadapi Hellflower yang menghalangi jalan. Tepat saat itu, seekor Tusk Beast Tier 1 puncak datang menyerbu masuk. Tetapi saat mendekati Hellflower, ia membeku ketakutan. Dari belakangnya, segerombolan Shadow Mantis muncul.
Binatang buas itu telah digiring ke sini oleh mantis. Sulur-sulur Hellflower menembak keluar dan menjerat Tusk Beast. Dalam sekejap, ia didorong ke dalam bunga yang mempesona. Beberapa saat kemudian, ia sepenuhnya dimakan. Mata Lution membelalak. Tidak bisa dipercaya. Shadow Mantis benar-benar membantu Hellflower berburu. Dia bergumam, ini baru saja menjadi lebih buruk. Aku harus menunggu saat yang tepat. Malam segera tiba dan baik Hellflower maupun Mantis tertidur lelap. Lution mengambil kesempatan, melompat turun dari pohon. Rencananya adalah langsung menerobos, tetapi gerakannya membuat Mantis terbangun. Lution langsung menarik busurnya. Satu anak panah menembus penyerang pertama. Suara itu membangunkan sisa makhluk di sekitarnya. Lution menggertakkan giginya dan berteriak. Sepertinya tidak ada jalan lain. Kalau begitu, mari kita lawan. Dengan raungan, dia memanggil kapak perang merah darah dari kehampaan, bertransformasi dalam sekejap. Kakinya menghantam tanah. Detik berikutnya, dia melonjak maju dan membelah Mantis yang datang. Kemudian dia meraih yang lain di kepala. Dengan sekuat tenaga, dia melemparkannya ke arah Hellflower. Hellflower menjadi mengamuk. Sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya meledak dari bumi, mencambuknya. Lution menebas monster-monster itu dengan setiap ayunan. Pada saat yang sama, dia memaksa jalannya menuju gua. Dia meraung, menyingkir dari jalanku. Dia melepaskan keahliannya, Invincible Tornado, dan meledakkan setiap makhluk kembali. Sekarang hanya beberapa meter memisahkannya dari gua. Namun monster di belakang menolak untuk mengalah, mengejarnya dengan niat membunuh. Lution berbalik, menahan kapak di depannya, menggunakan cambukan sulur untuk melemparkan dirinya lurus ke dalam gua. Di dalam, dia dengan cepat menyimpan kapak itu, menyusut kembali ke bentuk lemahnya. Sebelum monster-monster itu mengejarku, aku harus bergerak cepat. Dia berlari kencang ke depan, segera mencapai pintu keluar gua. Jadi, ini adalah Wind Thunder Cliff yang legendaris. Seluruh langit dipenuhi dengan petir yang mengamuk, setiap napas terbakar dengan arus yang berderak. Tiba-tiba, tebasan baja melesat ke arahnya. Lution langsung memanggil kapak perang merah darah untuk memblokir. Dia menggonggong. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Dari badai melangkah Kapten Ross dari patroli, mencibir. Seperti yang aku duga, kapak merah darah ada di tanganmu. Aku sudah menunggu di sini setengah hari. Wajah Lution menjadi gelap. Tidak menyangka kau akan menemukanku secepat ini. Ross berkata dengan dingin. Serahkan. Demi ayahmu, aku mungkin membiarkanmu hidup. Lution membalas. Jika kau menginginkan kapaknya, datang dan ambil sendiri. Ross menerjang maju tanpa ragu-ragu. Dengan satu pukulan, Lution terlempar dari kakinya. Menggertakkan giginya, Lution mengerang. Sialan, aku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ross menyeringai. Kapak itu benar-benar mengesankan, cukup untuk memberi kekuatan pemula tier 2 kepada seorang fana. Kemudian dia meraung, ability, Scorching Flame. Pedangnya menyala, dibungkus api yang membara. Skill, Flame Slash. Semburan api menderu ke depan, menyapu lurus ke arah Lution. Dampaknya meledak dengan ledakan yang memekakan telinga. Ketika asap hilang, Lution melangkah keluar dari api, tubuhnya masih hangus terbakar. Dia mengeluarkan 2 Frost Vial, menenggaknya dalam satu tegukan, kekuatannya melonjak dalam sekejap. Mata Ross melebar tidak percaya. Tidak mungkin. Kekuatan itu sudah mencapai tingkat tinggi tier 2. Namun saat kekuatan melonjak melalui dirinya, tubuh Lution sudah didorong melampaui batasnya. Dia harus menghabisi Ross sebelum tubuhnya runtuh. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyerang, Ross menyelinap ke samping dengan mudah. Giliran saya. Skill, Flamed Triple Slash. Ross berteriak. 3 busur menyala merobek udara. Tanpa pilihan, Lution melemparkan dirinya dari tebing. Ross membeku. Terkejut dia akan memilih bunuh diri. Dia bergegas ke tepi dan melihat ke bawah. Jurang di bawah membentang tanpa akhir ke dalam kegelapan. Tepat saat itu, anak panah melesat keluar, menancap di batu sisi tebing. Lution berayun dengan tali dan melompat ke atas. Dia mendarat dengan sempurna di batang pohon yang layu. Tanpa jeda, dia menenggak ramuan penyembuh, dengan cepat menjahit lukanya. Tetapi tubuhnya, yang terlalu banyak ditarik, tidak bisa lagi mempertahankan transformasi kapak darah. Pada saat itu, sesosok tubuh melayang di atas Wind Thunder Cliff. Seorang wanita berambut panjang melayang di udara, berhenti saat matanya tertuju pada Ross di bawah. Dia tidak lain adalah Nona Ming, yang diimpikan Wong Yu untuk dikejar. Dia juga datang untuk mutiara roh angin. Penerbangannya dimungkinkan berkat kemampuan anginnya, memberinya levitasi singkat. Saat Lution mempertimbangkan langkah selanjutnya, kilatan di dinding tebing yang jauh menarik perhatiannya. Mungkinkah itu harta karun? Kegembiraan bergejolak. Dia menarik busurnya, mengikatkan tali. Berayun melintasi, dia mendorong dirinya ke sisi lain. Mendarat di tebing seberang, dia menemukan cahaya itu berasal dari sebuah gua. Di dalamnya,
Kristal berdenyut dengan cahaya. Luar biasa. Itu Thunderstone. Dia baru saja akan memanen lebih banyak angin. Sambaran petir menghantam. Lu Tion berguling kembali, nyaris tidak melarikan diri. Dalam sekejap, Thunderstone itu menjadi puing-puing. Dari dinding batu, kadal guntur puncak Tier 1 merangkak keluar. Saat melihatnya, ia menerjang. Lu Tion dengan cepat mengangkat busurnya, melepaskan 3 anak panah ke kepalanya, tetapi anak panah itu nyaris tidak menggores perisai busur Thunder Lizard yang berderak. Saat binatang buas itu menerjang dengan rahang lebar, Lu Tion membungkuk ke belakang, meluncur di bawahnya dalam penghindaran yang putus asa. Dia berpikir dengan muram, sialan, tanpa bertransformasi, kekuatan dan kecepatanku tidak bisa menandingi benda ini. Jika aku tidak menemukan cara, aku tamat. Tiba-tiba, kadal guntur melompat tinggi, memperlihatkan perutnya. Sekarang, mata Lu Tion berbinar. Titik-titik lemah terletak pada persendian di mana anggota tubuhnya bertemu dengan badan. Bahkan dengan pertahanan busur, pukulan langsung akan mengenainya. Dia menarik dan melepaskan. Anak panah menusuk ke sendi binatang buas itu. Kadal guntur melolong saat kedua kaki depannya ditusuk. Petir meledak secara kacau dari tubuhnya, mencambuk gua. Aku harus menghabisinya sekarang selagi tidak bisa bergerak. Lu Tion menggeram. Kemudian dia melihat batu besar di atas binatang buas itu. Menghindari busur liar, dia menembak ke batu. 3 anak panah menyerang serempak. Batu itu retak dan jatuh, menghancurkan kadal guntur menjadi bubur. Lu Tion bergegas masuk tanpa ragu-ragu, menusukkan pedangnya melalui tengkoraknya. Akhirnya, selesai, dia menghela napas. Tanpa medan, aku yang akan terbaring mati. Tatapannya menyapu gua Thunderstone. Rasa ingin tahu membakar lebih kuat. Dia menekan lebih dalam, melewati sambaran petir yang tersesat. Segera, cahaya yang mempesona berkilauan di depan. Saat dia melangkah lebih dekat, dia menemukan dirinya di ruang yang luas. Di atas kepala, terowongan angin terbuka ke dunia luar. Di bawah, energi mentah bergolak. Mengambang di udara adalah mutiara roh angin itu sendiri. Tetapi badai yang mengamuk membungkusnya, jauh melampaui apa yang bisa dia raih dalam keadaannya saat ini. Dan di bawah mutiara, petir melonjak dengan keras. Mata Lu Tion berkilauan dengan kegembiraan. Itu Thunderpool, kolam guntur. Jadi ini kebenarannya. Badai angin dan petir Wind Thunder Cliff yang tak ada habisnya semuanya berasal dari Wind Spirit Pearl dan Thunderpool. Saat sinar matahari pertama menembus gua, mutiara itu menyerap cahaya dan untaian aura ungu mekar. Seketika itu, naga banjir meledak dari Thunderpool, rahang lebar saat ia menelan mutiara itu. Jadi begitu. Ia menggunakan mutiara untuk menyerap napas aura pertama fajar. Beberapa saat kemudian, naga itu memuntahkan mutiara kembali, tenggelam sekali lagi di bawah kolam yang bergolak. Sudah jelas sekarang. Mutiara itu sendiri telah dilahirkan oleh naga ini. Menilai dari auranya, itu adalah binatang buas Tier 3 yang baru lahir. Untung dia tidak melakukan gerakan sembrono. Untuk saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu badai melemah dan membiarkan pengguna kemampuan lain menantang binatang buas itu. Di luar, semakin banyak pejuang Awakened berkumpul di tebing. Nona Ming segera tiba juga. Dia menyatakan, semuanya, fenomena seperti itu hanya berarti harta karun ada di dalamnya. Saya hanya mencari Wind Spirit Pearl. Berikan saya sebanyak itu. Ross melangkah maju dengan senyum mengejek. Nona Ming, latar belakang Anda mungkin mengesankan, tetapi Wind Spirit Pearl adalah harta yang diinginkan semua orang. Mari kita lihat siapa yang bisa mengklaimnya. Kata-katanya menarik sorakan persetujuan segera. Wajah Nona Ming menjadi gelap karena pengkhianatan itu. Baiklah, Kapten Ross. Aku akan mengingat ini. Aku harap kau tetap berani. Dengan itu, dia langsung terjun ke badai yang mengamuk. Pengguna kemampuan lain yang marah, berteriak mengejarnya. Harta itu milikku. Saat mereka menyerbu masuk, tetapi saat mereka masuk, kengerian melanda. Inti gunung dipenuhi dengan kadal guntur. Melihat bahaya, Ross berteriak, bentuk barisan. Bekerja sama atau kita tamat. Proposal itu dengan cepat diterima oleh kerumunan. Namun, Nona Ming dengan dingin menolak. Aku tidak akan menajiskan diriku berkelahi bersama orang-orang rendahan sepertimu. Dengan kata-kata itu, Nona Ming berlari sendirian ke dalam gerombolan. Gerakannya secepat kilat, menghindari setiap serangan. Dalam sekejap mata, binatang buas berjatuhan dalam gelombang di bawah bilahnya. Pengguna kemampuan lain, tidak mau kalah, menyerbu masuk juga. Semua orang tahu harta karun ada di depan. Menunggu berarti kehilangannya. Pada titik tertentu, Wong Yu si ahli waris kaya dan Kapten Gao Yuan memaksa masuk juga. Tetapi kekuatan Wong Yu sangat menyedihkan. Jika bukan karena Gao Yuan melindunginya dengan hidupnya, dia pasti sudah disambar petir hingga mati. Rasa bersalah membelit wajah Wong Yu. Aku tidak menyangka binatang buas sekuat itu di awal. Kapten Gao, ini semua salahku. Kemudian 4 kadal guntur menerjang mereka sekaligus. Pada saat kritis, Nona Ming menyapu masuk, menebas mereka dalam sekejap. Dia membentak, Wong,
Apa yang kau lakukan di sini? Wong Yu tergagap. Nona Ming, aku datang untuk membantumu merebut Wind Spirit Pearl, tetapi dia berbalik dengan dingin sebelum dia bisa menyelesaikan. Kembalilah. Tempat ini bukan untukmu. Dengan pengguna kemampuan melepaskan kekuatan penuh mereka, kadal guntur segera dibantai hingga yang terakhir. Tepat saat kerumunan mulai santai, beberapa bola guntur yang menyala menghujani dari langit. Mereka meledak di tengah-tengah para pejuang, meledakkan kekacauan melalui barisan. Ketika asap hilang, Raja Kadal Guntur kolosal menjulang di depan mereka. Raja Kadal Guntur Puncak Tier 2. Kita harus bertarung bersama, teriak seseorang. Tapi Nona Ming menolak sekali lagi. Angin melilitnya saat dia melayang ke sisi B, menyalurkan setiap ons energi angin ke pedangnya. Dia meraung. Skill, Wind Blade. Instant kill. Satu tebasan membelah binatang buas itu menjadi dua. Napas terkesiap meletus saat semua orang menyaksikan hal yang mustahil. Seekor raja monster jatuh dalam satu pukulan. Ross menyipitkan matanya, ketakutan tenggelam. Kekuatan ini sudah mencapai Tier 3. Perjuangan yang akan datang untuk harta karun akan brutal. Dengan Raja Binatang Buas terbunuh, kerumunan melonjak menuju puncak. Dalam waktu singkat, mereka mencapai puncak gunung. Para pejuang berkerumun di mulut gua, menjulurkan leher untuk melihat apa yang ada di bawah. Di bawah mereka, Lu Tion telah menunggu beberapa waktu, berbisik pada dirinya sendiri. Akhirnya, kau datang. Untuk menghindari ketahuan, dia menyegel terowongan kecil di belakangnya dengan batu dan bersembunyi di dalamnya, menyaksikan adegan itu terungkap. Segera, Nona Ming turun lebih dulu. Matanya langsung mengunci Wind Spirit Pearl yang melayang di tengah. Namun, instingnya berkobar. Ada yang salah. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Mutiara ini tidak benar. Biasanya, itu akan tersembunyi dalam badai, tidak hanya mengambang di tempat terbuka seperti ini. Tetap saja, keserakahan mengambil alih beberapa, dan mereka bergegas maju untuk merebutnya. Seketika itu, petir meledak dari kolam, menyambar satu pengguna kemampuan di atas dan menghanguskannya menjadi abu. Lebih banyak sambaran diikuti, memotong beberapa lainnya dalam sekejap. Seseorang menggonggong. Ada binatang buas yang kuat di bawah kolam ini. Kita harus bekerja sama untuk memiliki kesempatan sampai monster itu ditangani. Siapapun yang meraih mutiara akan mati. Yang mengejutkan semua orang, Nona Ming setuju kali ini. Para pejuang berkumpul di tepi kolam untuk menyusun strategi. Setelah perdebatan sengit, mereka memutuskan untuk mengirim pion pengorbanan untuk meraih mutiara. Selama mereka memblokir serangan bersama, binatang buas itu pasti akan mengungkapkan dirinya. Di bawah ancaman Ross, pion yang tidak beruntung itu dipaksa memanjat dinding tebing. Tepat saat dia hendak menyentuh Wind Spirit Pearl, petir meletus sekali lagi dari Thunderpole. Para pejuang melepaskan keahlian pamungkas mereka, nyaris tidak menahan rentetan, percaya dia hanya beberapa detik dari kesuksesan. Pion itu membeku saat bentuk besar muncul di belakangnya, makhluk itu melahapnya dan mutiara dalam satu gigitan. Napas terkesiap meletus. Itu adalah naga banjir. Raungannya memecah udara dan badai petir menghujani, menghancurkan aliansi sementara itu seketika. Sialan, binatang buas itu sudah Tier 3. Jika kita menginginkan harta karun, kita harus membunuhnya terlebih dahulu, teriak seseorang. Naga itu berputar dan menyelam untuk kolam. Ross melemparkan tangannya untuk memblokirnya. Semburan api meledak di permukaan air, menghentikan mundurnya naga, tetapi tindakan itu hanya membuatnya semakin marah. Dengan putaran keras, ekor besar naga itu mencambuk ke arah Ross. Serangan itu melemparkannya ke dinding tebing dengan kekuatan yang menghancurkan tulang. Old Emo berteriak, "Selamatkan dia. Jika kita membiarkan benda ini menjemput kita satu persatu, kita tamat." Para pejuang melepaskan kekuatan mereka, memalu ekor naga. Old Mo menyerbu masuk, membanting ekor ke samping dan menyeret Ross bebas. Pada saat itu, yang terkuat dari mereka semua, Nona Ming, akhirnya bergerak. Dia menyatakan dengan dingin, "Wind Spirit Pearl ada di perut naga itu. Aku akan membunuhnya dan mengambil hadiahnya. Siapa yang berani bertarung di sisiku?" Tidak ada yang berbicara. Semua mata tertuju pada bentrokan di depan. Detik berikutnya, naga banjir melepaskan gelombang petir ke arah Nona Ming. Dia mengayunkan bilahnya, memanggil skill angin, Wind Blade. Void Break. Serangan-serangan itu bertabrakan di udara dengan ledakan yang memekakan telinga, meledakkannya ke belakang. Dia menusukkan pedangnya ke tanah tepat pada waktunya, menghilangkan kekuatannya. Ross menatap tidak percaya. Dia memblokirnya. Petir monster itu. Dia benar-benar memblokirnya. Seorang pejuang kekar berteriak, binatang buas itu tidak terkalahkan. Masuklah, Nona Ming. Kita sudah sejauh ini. Kita tidak akan pergi dengan tangan kosong. Nona Ming mengeluarkan artefak yang berkilauan. Naga guntur ini telah mencapai tahap menengah Tier 3 sendirian. Aku tidak bisa menandinginya. Ini adalah peninggalan Tier 3, Vajranet. Semuanya, lemparkan jaring bersama, jebak, dan aku akan menyerang pukulan mematikan. Atas perintahnya, jaring emas meledak, menyebar lebar di atas naga.
Naga itu meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Merasakan bahaya, Nona Ming terbang mengejar, berteriak, "Coba lari sekarang." Bermimpi saja. Tapi tiba-tiba, dia ragu-ragu seolah merasakan sesuatu di dekatnya. Jauh di dalam celah di bebatuan, Lu Tion menahan napas. "Tidak, jangan bilang dia memperhatikanku." Sementara itu, Nona Ming menyusul naga itu dan menebas dengan ganas. Binatang buas itu membalas, memuntahkan bola petir besar. Tenang dan tenang, Nona Ming mengeluarkan kristal angin. Dia menghancurkannya. Energi melonjak di sekitar tubuhnya seperti siklon. Skill, Stormfall, dia meraung. Sinar cahaya kolosal merobek udara, menghancurkan bola guntur naga. Gelombang itu berlanjut, menghantam dada naga. Sinar itu menembus lurus melalui lehernya. Darah meledak di udara saat naga yang terluka itu menjerit kesakitan. Semua orang mengambil kesempatan untuk menghabisi binatang buas yang terluka itu, menarik Fajran Net erat-erat di sekitar naga. "Jangan menyerah. Jangan beri kesempatan untuk melarikan diri," teriak seseorang. Nona Ming melompat tinggi, mendarat di punggung naga. Dia mengangkat pedangnya, siap untuk pukulan mematikan. Skill, Wind Blade, God Piercer. Bilahnya melesat ke depan seperti kilat. Dalam saat hidup atau mati itu, naga itu meraung dan merobek jaring, melepaskan Thunder Source intinya untuk melawan serangan itu. Ledakan memekakkan telinga mengikuti. Dampaknya seperti ledakan nuklir. Gelombang kejut melemparkan semua orang ke dinding tebing. Nasib mereka tidak pasti. Naga banjir jatuh ke Thunderpole, nyaris tidak bernapas. Ia telah membakar kekuatan hidupnya. Nona Ming tidak lebih baik. Darah tumpah dari bibirnya saat dia jatuh berlutut. Kemudian, dengan upaya terakhir, naga itu membuka mata yang bersinar. Dalam napas karatnya, ia memuntahkan Wind Spirit Pearl, menolak membiarkan harta seperti itu jatuh ke tangan manusia. Nona Ming meraihnya dengan putus asa. Tapi Ross menerjang di depannya. "Jangan salahkan aku, Nona Ming. Harta seperti ini milikku." Kemarahan melintas di matanya. "Ross, kau mencari mati." Saat Ross meraih mutiara, dia melepaskan Wind Blade. Instant kill. Satu serangan bersih dan Ross hilang. Serangan itu menguras sisa kekuatannya. Dia meludahkan darah, kekuatan hidupnya runtuh. Dia tidak bisa lagi menahan dirinya di udara dan mulai jatuh. Dari bayang-bayang, Lu Tion menerobos keluar, bertransformasi seketika dan meraih mutiara. Tangannya menutup di sekitarnya. Wind Spirit Pearl adalah miliknya.